Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kami, yaitu Poker. Aplikasi ini yaitu sebuah aplikasi tentang penitipan hewan. Dengan saya sendiri, yaitu Aksiandika Goni Salvariski dengan NIM 23552010075. Saya Melati Nur Aini dengan NIM 2355201093. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan pengenalan aplikasinya. Aplikasinya bernama Pauker, yaitu merupakan platform yang menghubungkan pemilik hewan peliharaan dengan orang-orang yang ingin menjadi relawan untuk merawat hewan saat pemiliknya sedang sibuk atau berpergian jauh. Pemilik hewan dapat mencari relawan berdasarkan lokasi dan juga jadwal ketersediaan mereka. Fitur utamanya yaitu melingkupi pencarian relawan berdasarkan lokasi dan juga jadwal, lalu pembayaran antar pengguna, lalu fitur peta jalan-jalan favorit, dan juga update foto dan juga kondisi hewan secara real time. Lalu selanjutnya ada alur sistem yang berjalan. Yang pertama, pendaftaran pengguna. Jadi pemilik hewan dan relawan ini harus mendaftar terlebih dahulu ke dalam aplikasi dengan menyediakan informasi seperti nama, alamat, email, nomor telepon. Terdapat opsi yaitu daftar sebagai relawan atau pemilik hewan dan juga informasi profil lainnya. Lalu untuk relawan harus melewati proses verifikasi yang mencakup pemeriksaan latar belakang dan juga validasi identitas untuk memastikan keamanan. Lalu yang kedua, pencocokan pengasuh hewan. Pemilik hewan dapat membuat permintaan untuk penitipan hewan dengan mengisi detail seperti jenis hewan, jadwal penitipan, lokasi, dan preferensi lainnya. Aplikasi akan mencocokkan permintaan dengan relawan yang tersedia berdasarkan lokasi, ulasan, dan kesesuaian kriteria lainnya. Lalu yang ketiga ada komunikasi dan persetujuan. Setelah pencocokan dilakukan, pemilik hewan dan relawan dapat berkomunikasi melalui platform untuk membahas detail lebih lanjut, seperti instruksi perawatan khusus, kebutuhan medis hewan, referensi, dan lain-lain. Lalu kedua belah pihak juga harus setuju dengan syarat dan ketentuan penitipan yang ditetapkan oleh aplikasi sebelum perawatan dimulai. Yang terakhir ada pelaksanaan penitipan, yaitu relawan akan merawat hewan peliharaan sesuai dengan instruksi yang telah disepakati. Jadi pemilik hewan juga dapat menggunakan fitur pemantauan langsung dalam aplikasi untuk memeriksa kondisi hewan dan juga berkomunikasi dengan relawan jika diperlukan. Yang kelima ada pembaruan dan evaluasi. Jadi selama periode penitipan, aplikasi juga dapat mengirimkan notifikasi pembaruan secara berkala kepada pemilik hewan tentang kondisi dan aktivitas hewan. Lalu setelah penitipan selesai, pemilik hewan dan relawan dapat memberikan ulasan dan umpan balik satu sama lain untuk membantu meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Dan yang terakhir ada pembayaran dan juga asuransi. Aplikasi dapat memfasilitasi pembayaran antara pemilik hewan dan relawan berdasarkan tarif yang telah disepakati sebelumnya. Lalu opsionalnya yaitu aplikasi dapat menawarkan opsi untuk asuransi hewan peliharaan sebagai tambahan perlindungan. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya memudahkan pemilik hewan peliharaan dalam mencari pengasuh yang andal, tapi juga menyediakan platform yang aman dan terpercaya bagi relawan untuk terlibat dalam kegiatan merawat hewan peliharaan. Lalu masalah utamanya yaitu yang pertama karena kesulitan pencarian pengasuh hewan. Banyak pemilik hewan peliharaan yang kesulitan mencari pengasuh terpercaya ketika mereka sedang sibuk atau berpergian untuk jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, karena ketidakpastian keamanan hewan. Pemilik hewan sering khawatir tentang keamanan dan kesejahteraan hewan mereka saat meninggalkan mereka dengan orang asing atau di tempat penitipan hewan yang tidak dikenal. Dan yang terakhir ada kesulitan menemukan relawan yang terpercaya itu orang-orang ingin menjadi relawan untuk merawat hewan peliharaan, sering kesulitan menemukan cara yang efektif untuk terlibat dalam kegiatan tersebut dengan aman dan terpercaya. Lalu solusi yang ditawarkan dari Pawcare ini yang pertama yaitu aplikasi platform penitipan hewan. Kita membangun aplikasi yang memungkinkan pemilik hewan untuk mencari dan juga memilih relawan berdasarkan ulasan dan juga rekomendasi dari pengguna lain disertai dengan pengalaman sang relawan dalam mengurus hewan. Dan yang kedua, sistem verifikasi dan keamanan. Yaitu Pauken menyediakan sistem verifikasi yang ketat untuk relawan termasuk pemeriksaan latar belakang dan ulasan dari pengalaman sebelumnya. Yang terakhir ada fitur pengawasan dan komunikasi. Pauker juga menyediakan fitur pemantauan langsung beserta live location melalui aplikasi untuk memungkinkan pemilik hewan melihat aktivitas dan kondisi hewan secara real time.
Selanjutnya ada flow dari aplikasinya. Yang pertama ini ada bagian screen halaman utama dari aplikasinya. Selanjutnya di sini ada halaman register. Halaman register ini jika pemilik akun belum mempunyai akun tersebut. Lalu ada halaman jika eh pokoknya ini halaman login, yang kedua halaman login, yang ketiga ini halaman register, yang keempat ini halaman jika pemilik akun lupa dengan passwordnya. Selanjutnya, jika pemilik akun sudah membuat akun, maka pemilik hewan tersebut akan diarahkan ke halaman utama. Ini merupakan halaman utama yang terdiri dari profilnya, terus ada diskon, ada hewan-hewan populer yang sering dititipkan, lalu ada jadwal penitipan. Nah, di sini ada aplikasi setting. Pertama ada akun privasi, ada chat, ada notification setting, ada save, ada bahasa, ada bantuan, ada metode pembayaran, serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya di sini di aplikasi ini pemilik hewan juga bisa membuat postingan sama seperti di Instagram dengan pada halaman user posting. Selanjutnya ini pemilik hewan mampu memilih relawan penitipan. Contohnya di sini ada Neng Manoban, ada Haji Kikir dan Neng Sulgi. Jika pemilik sudah menentukan apa relawannya, maka pemilik hewan mampu menentukan jadwalnya. Misalkan di sini mau milih tanggal 1 dengan jam 5.30 PM. Nah, pemilik hewan mampu berkoordinasi dengan relawan dalam fitur chat, baik entah itu kesehatan hewannya, makanan hewannya, ataupun rute hewan yang biasa dilewati seperti pada halaman Maps. Jadi di sini eh, tidak monoton gitu. Eh, Pemilik hewan bisa berbincang dengan relawan. Nah, jika eh, pemilik hewan ini sudah puas dengan relawan, pemilik hewan mampu memberikan rating. Di sini ada contoh Neng Sugi diberi rating bintang 5. Setelah memberikan rating, ada metode pembayaran. Pemilik hewan mampu membayar relawan ada halaman booking details dan booking details 2. Jika sudah melakukan sistem pembayaran, maka pemilik hewan akan diarahkan kepada halaman utama. Setelah alur kerja dari aplikasinya, saya akan bacakan mengenai ini use case diagram. Use case diagram itu pemilik hewan bisa login, bisa membuat postingan yang seperti tadi saya bilang, bisa memilih relawan, bisa chat dengan relawan, terus juga bisa membuat jadwal penitipan. Nah, di sini eh, pemilik hewan itu juga bisa melihat info tentang hewannya, informasi di bagian sini dengan garis putus-putus. Selanjutnya, pemilik hewan eh, dapat menerima titipan sama sama seperti relawan penitipan yang bisa login, bisa melihat info hewan, bisa chat dengan relawan, bisa menerima titipan hewan. Setelah itu semua, pemilik hewan memberikan rating nih kepada relawan kayak tadi yang seperti ada di gambaran aplikasinya. Lalu pemilik hewan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada diagram activity. Nah, ini ada diagram activity-nya. Untuk bagian diagram usernya itu dari start ke login, login melihat daftar relawan, memilih relawan, membuat jadwal penitipan, melakukan pembayaran, chat dengan relawan. Nah, di sini opsional nih, bisa membuat postingan atau tidak. Jika membuat postingan maka pilih ya, jika tidak membuat postingan maka penitipan selesai. Lalu memberikan rating dan end. Selanjutnya ada activity diagram tentang relawan. Pertama ada start, login, menerima permintaan titipan, melihat informasi hewan, chat dengan user, melakukan proses penitipan, penitipan selesai, dan end. Ini merupakan diagram activity dari user dan relawan. Selanjutnya ada eh, kelas kelas diagram. Untuk gambaran di kelas diagram tuh seperti ini.
sama seperti diagram activity, login, pemilik hewan bisa login, register, lalu tampilan homepage, lalu pemilik bisa cari dan pilih relawan. Nanti sama Poker Apps dicari nih ketersediaan dari relawan, apakah tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka tampilkan form booking, isi jadwal, tanggal, dan jam. Lalu ada konfirmasi untuk membuat booking. Setelah itu ada buka live chat nih, kayak tadi yang saya bilang, entah itu hewannya sedang sakit atau ada makanan khusus ataupun ada rute khusus. Selanjutnya di sini untuk relawan dia bisa membalas pesan atau membalas kondisi hewan melalui foto. Nah, jika penitipan hewan tersebut sudah selesai, bisa diberi rating oleh pemilik hewan, lalu simpan rating kepada profil, lalu diarahkan kepada tampilan utama, yaitu kok tampilan utama, tampilan pembayaran maksud saya. Setelah memilih metode pembayaran, pembayaran berhasil, lalu dibalikkan ke halaman utama. Ini dari eh, kayaknya ini kelas deh, kelas atau sequence ini. Nah, selanjutnya ada kelas. Untuk kelas diagram sendiri itu ada pemilik hewan bisa ID akun, nama, email, foto profil, terus bisa membuat akun baru atau masuk langsung ke aplikasinya. Lalu bisa lupa password, ubah profil, membuat jadwal penitipan, kirim pesan, memberi rating, dan pembayaran. Dari pemilik akun ini juga bisa melakukan ID pembayaran, ID obrolan, isi pesan, tampilan foto, lokasi, kirim pesan, kirim lokasi. Adapun juga pemilik hewan bisa melakukan pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran sudah lunas atau belum, serta update status. Nah, untuk dari relawan sendiri itu ada ID relawan, nama, serta ada rating. Lalu ada status nih, status dari relawan tersebut tuh tersedia atau sibuk. Nah, habis itu ada terima penitipan atau penitipan, serta terima penitipan. Nah, dari relawan relawan ini ada jadwal penitipan kayak nomor jadwal, tanggal dimulai, tanggal selesai, total harga, status, serta buat dan update. Itu merupakan dari diagram semuanya, baik dari alur kerja, use case, diagram activity, sequence, dan kelas diagram. Selanjutnya, nah ini ada interface ataupun mockup dari aplikasi yang dibuat, sama seperti tadi yang di Figma. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata, pengucapan, ataupun dari langkah-langkah tentang alur kerja aplikasi Poker tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.